Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita, mata kuliah bimbingan dan konseling ya. Hari ini kita lanjut pada pertemuan ke-6. Kita akan bahas tentang kode etik bimbingan konseling dan teknik dasar dalam pemahaman individu ya. Jadi dua hal ini adalah hal yang penting untuk kita pahami sebelum melakukan konseling kepada siswa kita sendiri ya. Nah, jadi ada kode etik yang telah disusun oleh ABKIN ya, yaitu Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia ya. Jadi mereka membuat kode etik yang harus dipatuhi oleh setiap konselor ya. Nah, ada beberapa hal yang mesti dipahami dan ini biasanya tidak banyak diketahui oleh orang, apalagi pada saat melakukan bimbingan ya. Nah, kita harus paham apa sih isi dari kode etik tersebut ya. Yang pertama bahwa setiap konselor itu dia harus memiliki nilai, sikap, keterampilan, dan paling utama adalah pengetahuan dan wawasan dalam bidang bimbingan dan konseling. Kemudian dia juga harus memperoleh pengakuan bahwa dia adalah seorang konselor. Kemudian yang kedua adalah mengenai informasi testing ini, tes dan riset ya. Jadi dia harus selalu menyimpan dan menggunakan informasi dengan baik-baik sebaiknya ya, terutama informasi yang sensitif dari siswa ya. Kemudian proses testing itu diberikan kepada konselor yang berwenang untuk menafsirkan hasil dari proses bimbingan yang dari siswa ya. Misalkan kita bertemu siswa ya, kemudian siswa itu memberikan masalahnya ya. Setelah mengumpulkan data itu, maka hasilnya diberikan kepada pihak yang berwenang ya, untuk memutuskan ini siswa diapakan baiknya ya. Kemudian menjaga ya, melakukan riset ya, karena biasanya ada kasus-kasus baru yang cukup unik yang terjadi di lapangan ya. Jadi masalahnya siswa tahun 2000 berbeda mungkin dengan masalahnya siswa akhir-akhir ini. Makanya perlu dilakukan riset juga ya. Riset biasanya diterbitkan dalam bentuk jurnal. Kemudian menjaga prinsip sasaran riset serta kerahasiaan ya, karena ini berhubungan dengan data diri siswa ya, yang sampai bocor itu kan tidak etis ya. Ya, kemudian menjaga proses pelayanan ya, proses pada pelayanan. Jadi ketika melakukan konseling ya, kita akan berhubungan dengan klien ya, orang tua siswa, guru dan sebagainya ya. Jadi kita harus menjaga prosesnya dengan baik, berjalan sebagaimana mestinya ya, antara Anda dengan siswa ya. Kemudian begitu juga dengan ketika Anda memiliki kesulitan atau Anda memiliki ketidakmampuan dalam mengatasi siswa tersebut, maka Anda bisa melakukan konsultasi dengan rekan sejawat atau ahli yang lain. Makanya sebenarnya di dalam sekolah itu ada beberapa konselor ya, supaya bisa saling konsultasi, bukan cuma satu orang ya. Kemudian hubungan kelembagaan ya, ini harus dijaga dengan baik juga, karena untuk kasus yang parah seperti yang dijelaskan sebelumnya ya, mungkin Anda akan berhubungan dengan kepolisian, berhubungan dengan rumah sakit atau rumah sakit psikologi ya. Jadi kita harus menjaga hubungan kelembagaan. Anda harus paham bagaimana mekanisme menghubungi pihak kepolisian, bagaimana melakukan kerjasama ya, dan sebagainya ya. Kemudian melakukan praktik secara mandiri dan laporan kepada pihak lainnya. Biasanya laporan itu diberikan kepada sekolah saja ya, sampai kepada sekolah bahwa kondisi anak seperti ini ya. Kemudian taat kepada profesi ya, melakukan hak-hak dan kewajiban ya, menjalankan hak dan kewajiban ya, dan tidak melakukan pelanggaran ya. Pelanggaran terhadap konselor itu saya tidak menemukan kode etik pelanggarannya. Kalau misalkan mereka melanggar, apa hukumannya itu saya belum temukan. Tetapi
biasanya lebih kepada sanksi sosial saja ya. Misalkan ada guru suka menceritakan masalah pribadi siswa ke siswa yang lain. Nah, itu kan diketahui oleh siswa lain. Nah, hukumannya hanyalah sanksi sosial biasanya ya. Nah, selanjutnya adalah teknik pemahaman individu. Jadi setiap konselor itu harus bisa memahami individu yang akan ditangani ya. Jadi karena kalau dia tidak memahami siswa itu, maka dia tidak bisa menyelesaikan masalahnya ya. Nah, untuk bisa memahami siswa tersebut ya dengan cara adalah mengetahui apa latar belakangnya siswa tersebut ya. Apa latar belakang sehingga munculnya masalah tersebut. Misalkan siswa itu setiap hari sering datang terlambat misalkan. Ini adalah masalah klasik ya. Nah, harus dicari tahu kalau terlambat setiap hari ya, mungkin ada masalah yang dihadapi ya, apakah masalah di sekolah atau masalah di rumahnya atau seperti apa ya. Nah, itu harus diketahui ya. Makanya biasanya pada saat pendaftaran siswa baru siswa disuruh isi biodata. Itu untuk mengetahui secara detail apakah rumahnya terlalu jauh mungkin sehingga dia sering terlambat, atau mungkin anaknya sibuk bekerja kalau malam ya, dan sebagainya ya. Nah, setiap siswa itu punya masalah yang berbeda-beda ya. Seorang siswa yang terlambat itu, misalkan ada 10 siswa yang terlambat, bisa jadi penyebabnya itu tidak sama semua ya. Sehingga penyelesaiannya adalah sesuai dengan kondisi siswa tersebut. Nah, jadi untuk memahami ya, untuk memahami individu kita bisa melihat dari aspek kesehatan fisik dan psikis ya. Jadi kesehatan fisik itu adalah keadaan siswa yang segar ya, segar bugar. Artinya bisa berpikir, bisa belajar dengan baik ya, tidak sakit-sakitan, karena itu akan berdampak kepada kemampuan siswa dalam menyerap ilmu di sekolah ya. Nah, sedangkan kesehatan psikis ini adalah kemampuannya siswa itu untuk menyelesaikan diri terhadap tuntutan yang sesuai dengan usianya ya. Jadi ada siswa dikasih tugas 10 tugas dalam satu hari ya, dia laksanakan dengan sebaik-baiknya ya. Tetapi ada siswa yang baru diberi tugas 3 dia sudah stres. Nah, berarti psikisnya itu bermasalah ya. Kalau mudah stres seperti itu ya. Nah, ini harus kita pahami bahwa sebaiknya siswa itu harus berada dalam kondisi fisik dan psikis. Begitupun kalau ada siswa yang datang ke kita lihat bagaimana fisik dan psikisnya. Tentu ini menjadi pedoman kita ya. Kemudian kemampuan intelijensi ya. Intelijensi adalah kemampuan untuk berpikir ya, dan bertindak secara terarah dan mengelola dan menguasai lingkungan secara efektif ya. Kemampuan intelijensi itu ada IQ ya, IQ, EQ dan SQ ya. Nah, ada 3 macam kemampuan intelijensi. Nah, intelijensi yang tinggi didukung dengan akhlak yang baik, maka dia akan memiliki kemampuan untuk diterima oleh masyarakat ya, karena sikapnya pasti akan baik ya. Sedangkan kalau intelijensi rendah, sikap rendah, maka dia akan cenderung ditolak oleh masyarakat. Nah, intelijensi tinggi, akhlak rendah, bagaimana? Biasanya ya masih diterima oleh masyarakat ya. Tapi kalau sangat rendah akhlaknya ya, walaupun intelijensi sangat tinggi, biasanya itu masyarakat tetap menolak ya. Kalau intelijensi sedang, akhlaknya sedang-sedang ya, masyarakat juga tetap menerima. Nah, ini harus kita pahami ya. Nah, biasanya siswa yang memiliki intelijensi tinggi dia bisa menjawab pertanyaan konselor dengan baik ya. Sedangkan kalau yang rendah ya, lain ditanya, lain juga jawabannya biasanya. Nah, kemudian selanjutnya adalah faktor minat dan sikap dan minat ya. Nah, ketika melakukan proses bimbingan konseling ya, biasanya ada siswa yang tidak mau mengeluarkan masalahnya, tidak mau mengeluarkan unek-uneknya kepada guru ya. Mungkin karena dia malu, karena tidak pede ya,
karena takut. Nah, sehingga disinilah peran dari guru BK itu harus bisa bersikap ramah ya, harus bersikap tenang dan membuat nyaman bagi siswa itu sendiri ya. Jadi memang menjadi seorang guru BK itu adalah pilihan ya, artinya guru yang betul-betul memiliki sifat yang disenangi oleh siswa. Kalau tidak seperti itu, ya siswa tidak akan mau menceritakan masalahnya ya. Kemudian watak dan temperamen ya. Nah, ini ada hubungannya dengan tadi ya, yang sebelumnya, bahwa kalau guru yang pemarah ketemu dengan siswa yang pemarah dan mereka bertemu di ruang BK, ya biasanya masalah tidak akan selesai ya. Nah, sedangkan orang dewasa itu biasanya lebih mudah mengontrol emosi dibandingkan dengan anak SD, SMP atau SMA ya. Nah, jadi faktor watak dan temperamen ini sangat penting sekali. Guru harus bisa mengendalikan emosinya walaupun siswa itu dalam keadaan apapun ya. Ya. Nah, ada banyak jenis watak siswa ya yang berbeda-beda. Dari 30 siswa itu biasanya tidak sama semua. Ada yang mudah bergaul ya, ada yang ramah, pemarah, pemurung dan sebagainya ya. Kita harus paham bagaimana menghadapi siswa yang mudah bergaul, bagaimana menghadapi siswa yang ramah ya, bagaimana menghadapi siswa yang pemarah, yang pemurung dan sebagainya ya. Itu adalah skill yang dibutuhkan oleh seorang konselor ya. Kemudian aspirasi sekolah di sini artinya adalah sekolah telah mengumpulkan data pada saat pendaftaran ya. Nah, itu sebenarnya tujuannya adalah untuk memahami detail siswa ya. Selain sebagai untuk administrasi, sebenarnya itu sangat penting data itu bagi seorang konselor ya. Jadi ketika ada mahasiswa yang datang ke kita untuk konseling, kita harus tahu bagaimana sih cara dia diasuh di sekolah, di rumahnya. Apakah dengan teknik yang kasar, lemah lembut, atau seperti apa ya. Kemudian kondisi ekonomi ini juga mempengaruhi tingkat keinginan siswa untuk belajar ya. Jadi yang sekolahnya yang ekonominya mantap, orang kaya, tentu beda semangat belajarnya antara anak orang miskin yang ekonominya rendah ya. Kemudian lingkungan teman-temannya ya, rumah tempat tinggalnya, kelasnya ya, itu sangat mempengaruhi juga bagi keinginan belajar dari siswa. Kemudian pendidikan orang tua. Nah, ini juga jelas ya, semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua, dia akan semakin paham apa sih kebutuhan siswa anaknya, apa keinginan anaknya, bagaimana supaya anaknya bisa belajar dengan nyaman. Nah, mereka paham dengan itu. Nah, kemudian aktivitas sosial ya. Nah, aktivitas sosial ini adalah kemampuan siswa untuk berhubungan dengan teman-temannya atau dengan gurunya ya. Nah, biasanya ada berbagai macam masalah-masalah yang sering terjadi ya. Apalagi kita bisa lihat pada anak-anak SD ya. Biasanya dia sulit dalam mencari teman ya, mencari teman. Ketika ada temannya, dia sering dilupakan sama temannya ya, berarti siswa itu sebenarnya bermasalah ya. Jadi baru sebentar bermain dengan temannya sudah dibenci lagi sama teman yang lain. Kemudian dia suka merasa terasing. Nah, ini kelihatan ketika bermain berkelompok, dia bermain sendiri. Nah, susah. Pokoknya intinya adalah dia sulit untuk berkomunikasi dengan teman-teman yang lain. Apalagi kalau dia berada pada situasi yang baru misalkan. Nah, ini sering terjadi pada kelas-kelas yang di rolling ya. Misalkan kelas 1 di rolling lagi kelas 2, pada masuk kelas 1 temannya dia sudah paham semua temannya. Begitu masuk kelas 2 SD di rolling, artinya dia butuh penyelesaian baru. Nah, pada saat itu dibutuhkan lagi kemampuan untuk bersosial yang baru lagi ya. Sehingga itu akan berat bagi siswa. Makanya rolling itu lebih sering di tingkat SMP, SMA ya. Kalau SD biasanya di kelas 4 baru rolling. Nah, ini juga berhubungan dengan
guru yang ingin menyelesaikan masalah siswa, dia harus bisa memahami apa sih hobinya siswa tersebut ya. Biasanya siswa itu punya hobi tertentu, tetapi tidak tersalurkan, akhirnya dia menjadi sulit untuk belajar dengan baik ya. Apakah ada hubungannya antara hobi dengan semangat belajar? Ya, ada hubungannya ya. Misalkan dia senang sekali bermain musik ya, tidak bisa konsentrasi kalau tidak dengar musiknya. Ada orang yang seperti itu ya. Ada juga orang yang siswa yang tidak tenang kalau tidak kemana-mana ya, tidak main-main. Nah, itu penting juga dipahami oleh siswa atau oleh guru konselor ya. Gitu seterusnya ya. Nah, ini bisa menjadi rujukan dalam melakukan proses konseling. Tapi kalau untuk anak SD ya umumnya hobinya mereka itu adalah bermain sebenarnya. Tapi intinya masuk ke kategori olahraga. Pokoknya dia bermain, selalu bermain game. Itu yang umum pada siswa SD. Nah, setiap siswa itu punya kelebihan dan kekurangan. Tetapi pada kasus-kasus tertentu ada siswa yang memiliki kelainan ya, kelainan bawaan ya, bawaan dari lahir mungkin atau cacat pada saat anak-anak atau apa ya. Nah, biasanya siswa seperti itu tuh butuh pendekatan khusus ya. Nah, biasanya guru itu melakukan perbincangan di waktu luang ya, untuk membantu dia supaya bisa belajar dengan menyamai temannya ya. Karena saya yakin kalau ada siswa yang memiliki kelainan, biasanya dia agak terlambat menyerap informasi dibandingkan temannya yang normal ya. Makanya guru di kelas itu harus membantu dia ya. Nah, biasanya selain guru, biasanya ada teman yang memang diarahkan oleh gurunya untuk membantu teman yang bermasalah tersebut ya. Tetapi di balik kelainan siswa, biasanya siswa yang memiliki kelainan itu punya kelebihan khusus yang tidak dimiliki oleh siswa normal. Nah, ini harus dikembangkan oleh sekolah ya. Konselor harus memahami apa sih kelebihan atau keunggulan yang dimiliki oleh anak tadi ya, supaya dia bisa dikembangkan sesuai dengan minatnya. Nah, untuk bisa memahami individu ya, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Bisa tes dan non-tes. Nah, tes itu biasanya kita berikan soal dijawab oleh siswa ya. Nah, kalau tes itu misalkan kita mau mengetahui apakah si anak ini cerdas atau tidak, ya berikan tes inteligensi. Kemudian untuk mengetahui apa sih bakatnya ini anak-anak, apakah musik, olahraga, seni atau apa, ya kita berikan tes minat dan bakat. Kalau ini lebih ilmiah ya, lebih jelas hasilnya selama siswa tersebut tidak nyontek pada tes ya. Nah, sedangkan ada juga teknik non tes, yaitu dengan observasi. Guru dan konselor mengamati siswa di kelas ya, kemudian membuat daftar cek ya, apa-apa sih aktivitas yang agak berbeda hari yang dilakukan oleh siswa ini ya. Kemudian alat mekanis ini alat-alat bantu untuk proses pengamatan siswa, biasanya berupa video, rekaman ya. Kemudian wawancara temannya, wawancara gurunya kah, atau wawancara orang tuanya, adiknya ya. Ya, itu bisa dilakukan ya untuk memahami individu yang sedang bermasalah. Catatan anekdot ya, ini adalah catatan khusus yang diberikan oleh guru misalkan ya. Nah, itu bisa dijadikan rujukan. Oh, ini memang anak ini bermasalah seperti ini ya. Kemudian angket. Nah, ini angket agak rumit juga nih angket ya, karena siswa itu harus menjawab secara jujur. Kalau dia tidak jujur, maka hasilnya menjadi tidak akurat ya. Oke, selanjutnya adalah diskusi ya. Jadi ada 4 pertanyaan. Nanti silakan dijawab pertanyaan ini di grup diskusi ya. Oke, demikian untuk perkuliahan hari ini. Saya akhiri ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.